Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, luput serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dalam ibadah hari ini. Kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung pujian kemuliaan Allah, kidung jemaat nomor 392, bait yang pertama, berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya budi tebus ciptaan baru Roh Kudus. Mari kita akan menerima hukum kasih seperti yang telah tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama menyesali dosa-dosa kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 40, bait yang pertama dan yang kedua. Anugerah
dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa senangnya hati kita saat ini Tuhan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Berita anugerah di sini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setia berbuat baik. Kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru di sini diambil juga dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan sanggupi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terbukti saat ini Tuhan telah kumpulkan kami dalam keluarga satu persatu untuk datang beribadah kepada Engkau. Inilah bukti pertolongan dan penyertaan-Mu atas keluarga kami masing-masing. Namun Tuhan, saat ini kami ingati untuk saudara-saudara kami yang belum bisa beribadah karena baru bermasalah berbagai hal. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan beri kecukupan. Terlebih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menerima sakit COVID-19, sakit corona ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah saudara kami Tuhan, berikan kesembuhan, cabutlah semua sakit penyakitnya. Akhirnya saudara kami akan berjuang untuk melawan sakit penyakit karena pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah saudara-saudara juga, Engkau senantiasa menghibur, Engkau senantiasa memberi kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, tim medis, para perawat ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan roh hikmat, roh kekuatan, kesehatan, kasih, sukacita, damai sejahtera dalam melayani saudara-saudara kami yang menderita sakit.
Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar ya Tuhan. Biarpun belajar secara daring, namun Tuhan akan mampukan di dalam belajar anak-anak kami. Terlebih para orang tua yang mendampinginya ya Tuhan. Engkau beri roh hikmat, kekuatan, kepandaian, kesabaran di dalam mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Hadirlah di tengah-tengah anak kami, saudara-saudara kami. Engkau akan memberikan, menyiapkan pekerjaan untuk anak kami dan saudara-saudara kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedianya saat ini sudah ketemu jodohnya ya Tuhan. Tuhan arahkan, Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan jodoh untuk saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pekabar Injil ya Tuhan, Engkau sertai, Engkau beri sehat, kuat, Engkau beri roh keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran dan kabar keselamatan, sehingga banyak orang di saat-saat ini akan mengerti juru selamat, akan mengerti kebenaran tentang firman-Mu, kebenaran tentang ajaran firman-Mu yang Engkau berikan pada kami semua. Oleh karena itu nyatakan kasih-Mu, sehingga tambah hari tambah saudara-saudara kami yang percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kami manusia dosa ini. Terlebih bagi saudara yang ditinggal untuk mengabarkan Injil ya Tuhan, Engkau senantiasa memberi kesehatan, kecukupan, dan keselamatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu khususnya di wilayah GKJ Pengging ini. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Pendeta. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami para majelis gereja-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah komisi-komisi gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau hadir untuk jemaat GKJ Pengging seutuhnya. Engkau nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Engkau senantiasa menolong kami, memberi roh hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga kami bersatu padu bersama untuk melayani-Mu. Akhirnya tambah hari tambah saudara-saudara kami yang ingin mengenal kami, melihat kami akan kasih yang kami sampaikan, kami nyatakan, kami wartakan kepada saudara-saudara kami. Terpujilah nama Tuhan untuk tersebar luasnya kerajaan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta yang kedua untuk gereja GKJ Pengging seutuhnya ini ya Tuhan. Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu, Engkau berkarya, Engkau bekerja untuk panitia pembangunan pendeta yang kedua, sehingga apa yang kami idam-idamkan untuk menerima, untuk mempunyai pendeta di GKJ Pengging ini, kuserahkan kepada tangan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan gereja kami seutuhnya di GKJ Pengging. Engkau senantiasa menolong, memberkati, Engkau arahkan kami para jemaat-Mu, sehingga kami boleh menghaturkan persembahan demi kemajuan panitia pembangunan, kemajuan gereja kami ini seutuhnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Engkau beri kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan para menterinya, dan para pemimpin-pemimpin daerah yang senantiasa sebagai donatur untuk kebutuhan negara Indonesia ini yang tertimpa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu, berkat-Mu kami nanti-nantikan. Segala upaya daya, baik tenaga, pikiran maupun dana ya Tuhan, untuk kebutuhan, untuk mengentaskan para rakyat yang menderita ini Tuhan.
Engkau mampukan, Engkau beri kesehatan, kesabaran, umur panjang Bapak Presiden kami, para menteri kami, para yang donatur untuk kebutuhan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kelancaran ibadah saat ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti, hanya kuserahkan di dalam satu nama, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena telah begitu banyak berkat dari Tuhan yang kita terima, kami rasakan dalam kehidupan kita ini, mari kita kembali untuk berucap syukur kepada Tuhan. Sebagai dasar kita akan memberikan persembahan. Mari kita baca dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan yang ke-35. Yang demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebagai iringan dalam kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan kidung pujian dari kidung jemaat 337, bait yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur kepada Allah dan Kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa sukacita dan ucap syukur Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami berucap syukur dan terima kasih karena kasih setiamu. Kami semua jemaat-Mu yang ada di GKJ Pengging ini selalu merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan juga Tuhan berikan rezeki pada kehidupan kami. Terlebih Tuhan berikan kami kesehatan.
senantiasa kami dapat berucap syukur dan terima kasih kepadamu. Tuhan, kami saat ini sebagai rasa ucap syukur kami akan mengaturkan sedikit persembahan kepadamu. Dan persembahan ini tidak sebanding seperti dibandingkan dengan apa yang kau berikan kepada kami, jemaat-Mu yang ada di GKJ Pengging ini. Namun kami mempersembahkan persembahan ini dengan rasa keikhlasan hati kami, dengan rasa sukacita kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kebutuhan gereja dan juga untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus di wilayah GKJ Pengging. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memegang uang persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan rezeki yang berlebih. Dan kami juga berucap terima kasih Tuhan. Engkau telah ajari kami selalu memberikan persembahan di dalam situasi apapun, di dalam keadaan keterpurukan kami, maupun di dalam kegembiraan kami. Tuhan selalu ajarkan kami untuk selalu berucap syukur. Dan Tuhan, kami juga berdoa, kalau saat ini di dalam kebaktian minggu pagi ini, kami akan menerima berkat sabda-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing, jemaat-Mu yang ada di GKJ Pengging ini, sehingga kami bisa menerima firman dan sabda-Mu ini dengan hati yang terbuka. Dan kami juga berserah Tuhan, menyerahkan Ibu Margiati yang akan melayankan firman-Mu, akan memberikan sabda-Mu. Kiranya Tuhan pakai Ibu Margiati ini sebagai perantara sabda-Mu di ibadah minggu pagi ini. Kiranya apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Ibu Margiati hanya kehendak Tuhan ya saja yang terjadi. Tolong Tuhan, bukakanlah hati kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami ingin mendengarkan. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan di dalam kami memberikan persembahan ini, jikalau terselip dosa dan kesalahan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saat ini kami akan menyampaikan bacaan leksonari terlebih dahulu. Bacaan yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10-12, disambung 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3-14. Bacaan yang kedua dari Mazmur 111. Bacaan yang kedua Efesus pasal 5 ayat 15-20. Bacaan Injil dibaca dari Yohanes pasal 6 ayat 51-58. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan menerima firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 51-58. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia
dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, yang berbahagia adalah kita yang mau menerima dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang menjadi tema khotbah saat pagi hari ini demikian: hidup dalam hikmat Tuhan. Jemaat yang terkasih dan yang diberkati dalam hikmat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ada ungkapan bila orang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang bijaksana pasti pintar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang bijaksana, pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan. Namun pendidikan tinggi sejatinya menjadi sarana orang dapat menjadi bijaksana. Kata bijaksana atau kebijaksanaan yang sering kita dengar pada dasarnya adalah hikmat yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Untuk menyadari orang yang berhikmat, kita perlu menjadi tua. Tidak perlu kita menjadi tua atau memperoleh ilmu sampai pada perguruan tinggi. Tidak perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berikut ini disampaikan kesaksian seorang bapak dari warga gereja GKJ yang dapat menjadi gambaran bagaimana hidup berhikmat di dalam Tuhan. Kesaksian bapak ini merupakan nasihat pada dua anaknya saat anaknya sulung selesai menyelesaikan diploma 3. Ia menyampaikan kepada anak-anaknya demikian: bapakmu tidak tamat SD, nak. Bapakmu hanya sampai kelas 4 SD saja. Lalu bapakmu pergi ke kota untuk mengadu nasib, untuk mencari pekerjaan, demi anak-anakku memperoleh pendidikan yang tinggi. Saat ini bapakmu dipercaya mengelola koperasi, nak. Padahal yang kami kelola, kami diangkat menjadi ketua koperasi. Sedang yang bapak pimpin adalah lulusan SMA, bahkan lulusan perguruan tinggi. Namun semuanya ini karena berkat Tuhan. Aku percaya, aku tahu Tuhan yang menolong kami, nak, untuk aku bisa menyekolahkan
anak-anakku sampai jenjang perguruan tinggi. Bapak senang, Nak. Bapak merasa bangga serta meyakini itu semua adalah datangnya dari Tuhan. Namun Bapak sadar harus menata hidupnya. Bapak juga pernah berbuat pelanggaran kepada Tuhan. Namun Bapak segera bertobat. Bapak sadar akan apa yang Bapak lakukan. Karena Bapak bercita-cita untuk menyekolahkan anaknya di jenjang perguruan tinggi. Bapak mulai menata hidup hikmat dengan Tuhan. Sehingga aku bersama ibumu menata di dalam kehidupan kita. Uang gaji saya sisihkan untuk saya titipkan, untuk saya tabungkan di koperasi itu. Dari situ Bapak dan ibumu dapat bersyukur kepada Tuhan. Sebab doa Bapak dan doa ibumu telah dikabulkan Tuhan. Dan aku boleh menyekolahkan anak-anakku sampai di jenjang S1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pergunakanlah ilmu, kebaikan, dan kemuliaan Tuhan. Serta jadilah teladan untuk adikmu yang masih kuliah di jenjang S1. Itulah kata Bapak kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kisah nyata dari seorang Bapak dari warga GKJ yang merasa senang bisa memberikan wejangan kepada anak-anaknya tentang peristiwa kehidupan yang dialami. Biarpun si Bapak tidak tamat SD, namun mereka bercita-cita hidup hikmat dalam Tuhan dan bisa menata kehidupannya sehari-hari sehingga untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sisi lain, dalam kisah kehidupan di dunia ini, banyak orang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Namun mereka tidak mencerminkan ilmu yang diperoleh. Mereka tidak mewujudkan kebaikan, bahkan banyak yang terjatuh dalam penghambaan dosa. Banyak terpengaruh oleh hal-hal duniawian yang tidak baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mewujud nyatakan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Bapak yang tidak tamat SD tadi. Oleh karena itu, bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kalau demikian, siapa yang dapat melakukan dan siapa yang bisa menjalani hidup berhikmat dengan Tuhan itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita memperhatikan pelajaran dari sabda Tuhan tentang pelayanan khotbah saat pagi hari ini yang dituntun dengan tema hidup dalam hikmat Tuhan. Dalam bacaan Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 tadi, menjelaskan tentang pengertian hidup adalah hidup diawali dengan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai roti hidup. Tuhan Yesus menyatakan bahwa tubuhnya dimakan dan darahnya diminum manusia. Ini menjadi gambaran untuk memudahkan manusia menerima secara penuh Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya, yang telah disalib di Bukit Golgota. Itu semua untuk membawa kita manusia ke dalam kerajaan kekal, tidak lain di dalam surga.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga disampaikan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel pernah membanggakan leluhurnya, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dengan diberkati Tuhan, diberi roti mana dan diberi burung puyuh. Itu semua hanya merupakan kebutuhan jasmania saja. Namun roti hidup, makan daging dan minum darah Tuhan Yesus Kristus itu sebagai makanan rohani, makanan jasmani, yang mana kita boleh menyatu dengan Allah Bapa Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya kepadanya, kita akan ditempatkan di kerajaan surga atau beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmat dan kebijaksanaan atau kearifan, sebagaimana yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata bijaksana dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan sebagai kepandaian menggunakan akal budinya dengan pengalaman dan pengetahuannya, atau juga berarti kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Demikianlah orang bijaksana akan melakukan hal-hal yang mereka hadapi. Mungkin ada kesulitan. Sebagai orang bijaksana, kalau akan bertindak pasti memakai akal budi, pasti memakai rasio, tidak gerusa-gerusu, melihat waktu, membedakan hal mana yang benar, hal mana yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ensiklopedia Alkitab masa kini disebutkan bahwa hikmat adalah hal yang praktis, bukan teoritis. Pada dasarnya, apa arti daripada hikmat? Hikmat adalah kepintaran atau pintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukannya adalah di mana? Di dalam tiap-tiap hati manusia. Pusat keputusannya terlihat pada moral dan intelektual kita masing-masing. Oleh karena itu, berkaitan dengan bacaan sabda Tuhan yang telah kita terima saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka perihal hidup dalam hikmat Tuhan, apa yang telah disampaikan Raja Daud, apa yang telah disampaikan Raja Salomo, apa yang telah ditulis dalam kitab Jabur, Mazmur, apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, ini mendorong kita untuk dapat menghayati bahwa hidup kita jalani ini sesungguhnya mau menjadi orang berhikmat di dalam Tuhan. Raja Salomo terkenal raja yang bijaksana. Ketika ada 2 orang ibu berebut bayi, apa yang Raja Salomo lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara? Raja Salomo sangat cerdik, sangat pintar, bijaksana, memakai akal budi dan rasio. Kedua orang ibu itu tidak mau mengalah. Ia mengambil bayi itu dan minta pisau itu untuk dibelah menjadi 2 bayi itu. Mungkinkah ibu tega? Si bayi yang masih hidup, anak yang masih hidup, yang dicintai, dibelah oleh Raja Salomo. Tentu tidak tega. Inilah letak kebijaksanaan Raja Salomo ketika itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mau menjadi orang yang berhikmat dan hidup di dalam Tuhan, maka apa yang harus kita wujud nyatakan? Apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara?
apa yang harus kita wujud nyatakan, kita lakukan untuk kita manusia bisa hidup hikmat di dalam Tuhan. Yang pertama, melakukan kewajiban dengan setia, menuruti perintah-perintah Tuhan, dan melakukan hukum-hukum yang telah diperintahkan Tuhan Allah melalui hukum 10, melalui hukum kasih, dan melalui ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Yang kedua, apa yang kita wujud nyatakan Bapak Ibu? Memfungsikan hati yang paham menimbang untuk membedakan hal yang baik dan yang salah. Memfungsikan hati kita untuk menimbang, untuk membedakan hal yang baik dan yang jahat, atau hal yang salah dan yang benar. Orang bijaksana akan melakukan segala sesuatu, pasti ada pertimbangan, pasti bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang jahat. Itu orang yang berhikmat. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan dengan berakal budi yang baik. Takut akan Tuhan dengan berakal budi yang baik. Ciri orang bijaksana pasti takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti perbuatannya baik, karena takut akan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Yang keempat, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan dengan seksama. Bagaimana seorang menjalani hidup ini, kita perhatikan dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijaksana, seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Tentu orang bijaksana, orang berhikmat di dalam Tuhan akan melakukan kehidupan kesehariannya seperti orang yang bijaksana dan orang arif, dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga dengan contoh 4 hal tadi dapat menolong, dapat mendorong kita, mari kita bersama-sama untuk menuju hidup di dalam hikmat Tuhan. Kami ulangi, telah diberi contoh oleh Bapak yang tidak lulus SD tadi, yang hanya mengenyam sekolah sampai kelas 4 saja. Mereka bisa hidup hikmat di dalam Tuhan, bisa menata kehidupan sehariannya untuk bisa tercapai cita-citanya, biarpun semuanya itu karena pertolongan dan berkat Tuhan. Kita memang menyadari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang rasanya sulit dan berat menjadi orang berhikmat dalam Tuhan. Namun kita sebagai orang percaya yang telah diberi firman Tuhan, yang telah diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Yesus Kristus telah disalibkan, telah mencucurkan darahnya, kita harus memakan dagingnya dan meminum darahnya. Kita akan disatukan menjadi anak-anak Allah. Akhirnya kita bisa hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan tentunya janji Tuhan yang diberikan pada kita, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita kehilangan semangat, tidak memiliki hikmat, karena berpendidikan rendah di atas tadi untuk mencapai hikmat di dalam Tuhan. Untuk menjadi orang bijaksana tidak perlu berpendidikan tinggi, tidak menjamin. Namun yang sudah berpendidikan tinggi, pakailah pendidikan tinggi itu untuk menuju orang bisa menjadi bijaksana, orang bisa menjadi hikmat, hidup di dalam hikmat Tuhan. Oleh karena itu, mari siapa saja yang memiliki kesempatan belajar lebih tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi,
semakin berhikmat. Biarpun kita jangan berkecil hati yang tidak berpendidikan tinggi, kita pun bisa hidup hikmat di dalam Tuhan dan kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Bila semuanya itu akan kita lakukan dengan kesungguhan hati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anakku, Tuhan akan menuntun menolong kita. Hidup bijaksana adalah hidup yang baik. Ciri khas orang bijaksana tentu rendah hati kepada siapapun, tentu melakukan hal-hal yang takut akan Allah dan hal-hal yang baik yang ia wujud nyatakan di dalam kehidupannya. Maka di sini Tuhan berjanji memberikan berkat bagi kita anak-anaknya yang senantiasa mau hidup dalam hikmat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh bersama. Kasih karuniamu untuk kami, Tuhan. Engkau panggil, Engkau nyatakan kami untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apa yang telah disaksikan oleh Bapak yang sederhana, oleh Bapak yang tidak mengenyam tamat SD tadi, bisa kita pakai contoh dan teladan dalam hidup kami di setiap langkah kami. Sehingga kami boleh berpikir bijaksana, menjadi orang berhikmat, dan juga menjadi orang yang bisa hidup dalam hikmat Tuhan. Engkau telah nyata wujudkan kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Engkau telah memberi ajaran kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 440, bait 1 dan bait 2, di badai topan dunia. Yesus pun
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat milik Tuhan yang dikasihi, marilah kita undur dari ibadah saat ini. Kita terima senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Mari kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 417 bait yang pertama.